Kayangan ini tercipta untuk menjaga alam semesta agar tidak terguncang, agar terjaga stabilitas alam semesta. Kami di atas selalu berzikir, memohon pada Allah agar bumi ini jangan sampai rusak. Tapi sekarang manusialah yang merusaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta beserta segala isinya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan dilimpahkan barokah, rahmat dan hidayah darinya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus para subscriber kami, para subscriber Santri Daeng, dan para penonton yang setia menantikan konten-konten terbaru dari kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung kami untuk berkarya dan menghadirkan konten-konten edukasi kepada masyarakat luas terkait alam gaib. Semoga saudara semua senantiasa mendapatkan limpahan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai satu tempat yang sering disebutkan oleh agama Hindu dan agama Buddha sebagai tempatnya para dewa. Tempat yang dimaksud tersebut adalah negeri Kayangan. Dan banyak juga cerita di Nusantara ini bahwa para raja-raja Nusantara ini, raja-raja zaman dahulu di Nusantara, negeri Nusantara ini, di negeri Nusantara kita yang tercinta ini, itu berasal dari keturunan orang-orang Kayangan. Dan terkhusus di Sulawesi Selatan ada istilah tumanurung, yaitu yang dimaksud tumanurung itu adalah orang yang turun dari mana itu tidak diketahui, dan apakah tumanurung tersebut ada kaitannya dengan negeri Kayangan yang dimaksud ataukah tidak. Nanti kita akan coba mencari tahu. Tumanurung ini di Sulawesi Selatan itu banyak yang menjadi raja, dan terkhusus di kerajaan Goa sendiri ada yang istilah Tumanurung Bainea, itu adalah raja Goa yang pertama. Dan sama, itu tidak diketahui asal usulnya, dan menurut cerita beliau turun dari atas, turunnya dari mana juga tidak diketahui, dan beliau pun setelah selesai memerintah itu menghilang begitu saja, tidak diketahui kemana juga perginya. Kita akan coba mencari tahu mengenai hal tersebut, mengenai Kayangan. Kami akan coba menghadirkan salah satu gaib yang
paham mengenai negeri kayangan ini, yang tahu betul mengenai negeri kayangan ini, untuk bercerita di tempat ini, masuk ke tubuh mediator. Apakah memang betul negeri kayangan ini ada, benar-benar ada, ataukah hanya mitos semata? Silahkan disimak dan ditonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini. Semoga bisa memberi pemahaman, wawasan baru bagi kita semua. Silahkan disimak bagaimana Ibu Meda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami yang menuju mediator, semua penyusup di tubuh mediator diikat, dirantai, ditendang jauh-jauh. Allah yang bisa memberikan informasi palsu yang masuk tidak sesuai yang saya harapkan, semuanya ditendang jauh-jauh. Allah mediator dibentengi Allah, dibentengi dengan berlapis-lapis cahaya Allah. Tidak dapat ditembus oleh makhluk apapun, tidak dapat tembus oleh serangan apapun, tidak dapat tembus oleh penyusup yang mencoba untuk masuk, yang memaksakan untuk masuk, otomatis meledak, terpotong-potong. Allah yang boleh masuk hanya yang saya maksud, yang boleh masuk hanya yang saya maksud. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami mohon dihadirkan salah satu gaib yang paham mengenai negeri kayangan, yang tahu seluk-beluk negeri kayangan. Apakah itu orang dari kayangan itu sendiri? Mohon dihadirkan. Ketarik ke tangan saya. Allah. Hadir masuk ke tubuh mediator, sinkron dengan mediator, powernya menyesuaikan tubuh mediator. Allah. Hadir Allah. Sinkron dengan mediator, sinkron Allah, disinkronkan dengan mediator, powernya disesuaikan dengan ruh dan jasad mediator. Allah. Yang masuk hanya yang saya maksud, yang tahu mengenai negeri kayangan. Selain itu otomatis terpotong-potong. Allah. Sallallahu Muhammad. Allah. Sinkron Allah, powernya menyesuaikan Allah, Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadir Allah. Hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sinkron Allah, sinkron Allah. Sinkron Allah. Sinkron Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Hadir Allah. Assalamualaikum. Sinkron tersambung dengan pita suara, bisa berbicara. Allah.
Oh Allah. Oh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa? Dengan siapa? Tersambung dengan pita suara bisa berbicara Allah. Yang mengganggu di pita suara hancur meledak Allah. Allah, volume suara besar Allah. Dengan siapa ini? Hah? Dengan siapa? Ya, Anda siapa? Boleh tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya minta dihadirkan salah satu gaib yang tahu mengenai negeri Kayangan untuk berdialog dengan saya di sini. Anda yang datang, Anda siapa boleh tahu? Hah? Seorang apa? Seorang apa, maaf? Pengawal. Oh, pengawal dari mana Anda? Dari Kayangan. Oh, Anda dari Kayangan. Anda pengawal siapa? Sultan. Hah? Sultan. Sultan siapa? Boleh tahu? Tidak boleh. Raja. Hah? Raja. Raja di Kayangan. Iya. Oh. Ya. Maaf, dengan siapa namanya? Boleh tahu? Isom. Siapa? Hah? Isom. 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 Ihsan. Iya. Umur Ihsan udah berapa lama? Hah? Saya masih tergolong muda. Berapa tahun boleh tahu? Saya kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun itu sama dengan tahunnya manusia? Sama. Oh. Maaf, bisa agak besar suaranya sedikit untuk tak tambahin powernya Allah. Powernya bertambah Allah. Suaranya lebih besar lagi Allah. Berarti Anda ini berupa ruh. Iya. Ruh. Dulunya Anda pernah hidup di alam dunia ini, manusia? Hah? Pernah? Pernah? Saya tidak pernah. Mohon maaf, saya protek sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan izin beliau Sang Yang Nurjah ini. Jika yang masuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai, informasi yang tidak betul, informasi yang bohong, otomatis terpotong-potong Allah. Tolong disampaikan apa adanya ya, biar jadi pelajaran bagi kami juga. Saya lahir di bumi. Lahir di bumi. Tapi kira
Tidak hidup di bumi. Berarti pada saat lahir hilang gitu. Oh, Banyak yang mengalami itu. banyak mengalami gitu. Iya. Ihsan tadi ya. Iya. Lalu nenek dari mediator ini juga sama, punya saudara kembar lahir. Waktu lahir itu yang kembarannya nenek mediator ini, yang laki-laki hilang juga sama. Itu ada di Kayangan juga berarti ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kenapa bisa begitu? Hilang gitu. Apa memang mereka itu ada keturunan dari Kayangan? Para leluhur mereka yang ada dari orang-orang terdahulu. Biasa mereka hidup di lain dunia yang tidak terlihat. Oleh sebab itu turunan mereka bisa mereka ambil. Oh gitu ya? Nah sebentar, Kayangan itu letaknya ada di mana sebenarnya? Jauh di atas langit. Jauh di atas. Dia apa? Letak Kayangan itu ada di langit keberapa atau ada di bawah langit? Masih di bawah langit. Masih di bawah langit. Ya, Oh berarti dia di bawah langit ya? langit itu banyak lapisan. Kayangan sendiri berlapis-lapis juga? Ya, Ada berapa lapis Kayangan itu? kurang lebih 10. 10. Nah, Anda sendiri di di Kayangan lapis berapa? Saya di langit 10. Kayangan lapis 10. Berarti Kayangan yang paling tinggi. Tidak, masih ada. Masih ada? Masih ada di atas itu. Ya, Kalau sultannya sendiri, rajanya sendiri di Kayangan lapis berapa? paling ada. Paling atas. Sebenarnya Kayangan itu yang saya lihat, yang saya tempati sekarang, saya ada di langit 10. Sebenarnya masih ada di atas. Saya tidak bisa tahu berapa. Oh gitu. Kehidupan di Kayangan seperti apa? Apakah di sana itu sama dengan di dunia manusia ini atau berbeda gitu? Di sana ada buah-buahannya juga, di sana ada makan juga. Sama. Jadi Anda makan juga di sana? Kami berbentuk kerajaan. Berbentuk kerajaan. Ya, Terus makanannya apa di sana? buah-buahan, Buah-buahan. sayur-sayuran, daging. Daging. Tapi kami memakan yang halal. Makan yang halal. Ya, susu. Semua Islam di sana ya? Ya, Diislamkan sama siapa semuanya di sana? Sang Hyang Nur. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Oh, guru kami. Ya, betul. Oh, beliau yang mengislamkan semua ke negeri Kayangan itu ya?
beliau Mm-mm. yang menyebarkan Islam. Mm-mm. Sebelumnya juga sudah ada yang menyebarkan Islam. Mm-mm. Orang-orang terdahulu sebelum beliau, Uh-uh. seperti para wali Uh-uh. yang tingkatannya sangat tinggi dan sudah menembus kayangan. Oh. Mereka itu rohnya naik di atas Uh-uh. dan berada di situ. Salah satunya para wali itu siapa beliau? Saya tidak bisa sebut Oh, tidak bisa sebutkan. karena tidak boleh. Tidak boleh. Oh. Akan menjadi sering. Oh gitu ya. Iya. Tapi pada dasarnya para wali itu punya kemampuan untuk naik ke situ ya. Orang-orang terdahulu, Uh-uh. abad-abad dahulu, Uh-uh. mereka punya kemampuan. Terus yang di Kayangan itu katanya banyak yang sakti-sakti ya. Benar. Punya Maksudnya, keilmuan tinggi-tinggi yang tinggi gitu ya. ya, Benar. Jadi banyak keilmuan di dunia ini berasal dari sana. mereka itu ada yang pintar mengobati Uh-uh. orang Kayangan. Selalu membantu manusia pada dasar. Biasa mereka turun, tetapi tidak ada yang tahu. Oh. Terus kalau mereka turun itu masuk ke jasad manusia atau dalam bentuk gaib? Biasa, kadang dalam bentuk gaib. Kalaupun masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak boleh sembarang. Oh, berarti yang punya garis keturunan dia saja yang bisa. Dia tidak mau. Selain itu, Artinya bukan orang yang dia betul-betul ingin masuk pada orang yang tubuhnya bersih, oh yang bersih. suci. Oh, Dan iya. Oh iya, saya pengen tanya ini. Katanya raja-raja di Nusantara ini itu banyak yang dari keturunan Kayangan atau malah ada yang dari orang Kayangan ya? Keturunan. kalau dari Kayangan, mereka sudah punya kerajaan sendiri. Kayangan. Terus di Sulawesi Selatan ini khususnya, terkhusus lagi di Kerajaan Goa, itu Raja Goa yang pertama itu bergelar Tumanurung Bainea. Itu maksudnya orang yang perempuan yang turun dari atas. Nah, itu beliau sebenarnya siapa? Apakah beliau itu orang dari Kayangan juga? Mungkin saya Tidak pernah mendengar. karena saya hanya pengalaman. Tidak pernah mendengar atau tidak mau bercerita. Tidak apa-apa. Memang sengaja tidak boleh diceritakan. Ya, Tidak boleh diceritakan. betul. Oh, ya enggak apa-apa. Ya. Karena kami Heeh. merahasiakan Oh gitu ya. orang-orang kaya ini
Saya tidak berani. Iya, enggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Bukan kewenangan saya. Iya, iya. Kalau mereka tahu, maksud saya, mereka manusia tahu siapa-siapa yang turun dari kayak saya, yakin mereka akan menyembah. Oh gitu. Tidak. Apalagi kami umat muslim dilarang untuk menyembah siapapun selain Sang Pencipta. Iya. Selain Allah. Oh, takutnya jika dibuka rahasianya malah bisa menjadi syirik gitu ya di kalangan manusia. Seperti agama Hindu, agama Buddha, yang meyakini orang-orang yang turun itu adalah orang dari kaya yang mereka sembah. Oh, itu yang dikhawatirkan yang seperti itu ya. Betul. Iya. Kita umat muslim sangat merasa, kalaupun ada, itu pun cara gaib, dia tuh tidak berbentuk apapun. Hanya saja orang yang bisa melihatnya adalah garis keturunannya. Iya. Siapa tadi? Ihsan. Saya panggil apa bagusnya? Mbah Ihsan aja ya. Mbah Ihsan bisa lihat saya nggak? Saya melihat wujud Anda seperti cahaya saja. Ada melihat bentuk manusia nggak? Cahaya tertutup, cahaya diredupkan Allah. Anda terlihat seperti memakai pakaian putih, berambut panjang putih, Rambut panjang putih, dan berjanggut panjang putih. ya. Itu siapa beliau? Saya ini berambut hitam pendek, berjanggut hitam pendek. Siapa beliau itu? Apakah dia leluhurmu? Katanya sih seperti itu. Karena dia tidak berdiri, duduk di sampingmu. Duduk di samping saya. Nah, Beliau dari Kayangan juga? saya tidak pernah melihatnya. Tidak pernah melihat. Ya, mungkin saja dia leluhurmu. Bisa berdialog dengan beliau? Ditanyakan dari mana beliau? Dia bilang, dari kerajaan gua. Dari kerjaan gua. Nah, itu saja yang dia kan. Itu saja. Merahasiakan juga. Merahasiakan juga. Seperti. Ya, enggak apa-apa. Nih, lanjut. Ya, Nah, kalau di sana di Kayangan itu ada bangsa jin juga di sana. tidak ada. Tidak ada bangsa jin. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kami di Kayangan
adalah para roh Roh suci. Oh gitu. Berarti ruh manusia aja yang naik. ya. Nah, yang ruh manusia yang bisa naik ke kayangan itu ruh yang seperti apa? Apakah yang memang keturunan orang kayangan atau ruh manusia biasa yang tidak punya garis keturunan orang kayangan bisa naik ke situ juga? Mereka yang punya garis keturunan, Orang kayangan. ya, dari abad Gam. Terus awal mulanya ada kayangan ini seperti apa sejarahnya? Karena yang saya pernah baca cerita bahwa kayangan ini diciptakan Allah untuk keturunannya anaknya Nabi Sis yang dinamakan Sayyid Anwar. Betul. Betul. Jadi memang kekayaan itu ada orang-orang dari turunan saya, Syekh. Oleh sebab itu dia kaya semua Muslim. Mereka lah yang membawa ajaran agama Islam dari abad lama. Seperti para sunan, para wali, semua roh yang menaikkan. Gitu. Hanya saja manusia, hanya saja memang dirahasiakan. Memang dirahasiakan. Terus Sayyid Anwar itu sendiri yang anak Nabi Sis itu masih hidup beliau? Ruhnya masih hidup? Semua ini kayangan roh mereka masih. Masih ada berarti ya? Ya. Semua mereka para Sayyid, para semua. Terus cara kalian beribadah di sana sama dengan manusia di bumi? Ya, kami mengikuti Syariat Rasul dan syariat Islam. sama, sholatnya sama, ruku, sujud itu sama. Betul. Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kalau misalnya penduduk kayangan ini punya yang rutin beribadah, rajin berzikir, mendekatkan diri pada Allah itu, terus Allah angkat derajatnya itu bisa naik juga ke langit ya. Iya. Kayangan ini tercipta untuk menjaga alam semesta agar tidak terguncang, agar terjaga stabilitas alam semesta. Kami di atas selalu berzikir, memohon pada Allah agar bumi ini jangan sampai rusak. Tapi sekarang manusialah yang merusaknya. Terjadi satu hal kezaliman di mana-mana, kerusakan alam semesta bumi, semua manusia melakukan itu, sehingga kami di kayangan lah yang berusaha membantu Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir, menjagalah semesta ini supaya mereka baik-baik saja. Tapi Allah berkehendaklah, Allah yang punya mau. Itulah mengapa kami di kayangan kami ini juga sudah mulai terguncang karena perbuatan manusia. Akhir sudah mulai mendekati. Akhir zaman. Kami di kayangan bersiap-siap. Bersiap-siap seperti apa? Kehancuran bumi.
Hmm. Banyak-banyaklah untuk manusia perbaiki diri, berbuat baik dan beramal saleh. Perbanyakilah itu. Tidak ada jaminan manusia untuk masuk surga jika tidak memperbaiki dirinya. Saya walaupun hanya seorang pengawal, tapi saya juga tahu bumi saat ini dalam gejolak kehancuran. Nah, itu kan memang di akhir zaman itu kan nanti akan muncul pemimpin akhir zaman yang berasal dari keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum beliau muncul itu ada makhluk yang bernama Dajjal yang disebutkan di dalam Al-Quran, makhluk perusak, pembawa fitnah luar biasa pada manusia di akhir zaman ini. Nah, apakah nanti Dajjal itu juga dapat naik ke kayangan? Tidak ada sejarah dia naik kaya. Oh, dia Tidak ada terus. tetap di bumi. Ya, dia akan menghancurkan bumi dan manusia. Karena katanya dia kan punya kelebihan ya, karena dia ini si Dajjal ini sewaktu kecil juga dididik sama oleh malaikat Jibril. Itulah kami utamanya. Itulah kami para kaya sudah bersiap-siap untuk itu. Bersiap-siap dalam artian kalian penduduk kayangan akan turun untuk membantu gitu maksudnya, atau bersiap-siap seperti apa? Kemungkinan besar Akan turun membantu. ya pada saat kami berperang lawan Dajjal. Oh gitu, kalian akan turun ikut membantu. Kemungkinan. Kami datang ke membantu. Itulah kami tetap berlatih. Oh. Kami semua yang ada di kayangan sudah mulai bersiap-siap. Berlatih seperti apa di kayangan? Ilmu kami bukan ilmu fisik. Tapi Ilmu kami ilmu tarekat. ilmu tarekat. Ya, semua kami belajar ilmu itu untuk bekal kami berperang, berjihad. Berjihad. Ya, semua termasuk raja kami, para sultan-sultan ada di kayangan. Semua berlatih. Para raja-raja dahulu itu banyak yang di kayangan berarti ya. Raja Nusantara ini ya. Betul. Berarti mereka juga akan bersiap-siap untuk turun juga. Terus kami di dunia ini latihan seperti apa yang perlu kami persiapkan untuk menghadapi Dajjal itu? Kalau kalian berbanyaklah zikir kalian, berbanyaklah amal soleh kalian. Sudah banyak para syekh-syekh yang sudah memberikan pelajaran pada umat bahwasanya jika saat itu datang, bekalkanlah kalian dengan zikrullah, Allah terus. Gitu ya. Itu yang jadi senjata. Betul. Itu akan menjadi senjata untuk kalian. Terus kalau Yang berselawatlah pada terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak berselawat. Ya, itulah yang akan menjaga kalian. Perbanyaklah baca Quran. Jangan tinggalkan salat. Ya. Terus ada gambaran kira-kira
kemunculan Dajjal itu akan perkiraan waktu, ada gambaran? Kami orang kaya pun masih samar-samar. Masih samar-samar. Karena Allah yang punya mau. Kami tidak bisa mendahului beliau. Iya. Tidak bisa. Iya. Tapi yang jelas tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Waktu itu akan tiba. Persiapkan diri kalian. Senjatai diri kalian dengan zikir Allah. Iya. Iya, sebenarnya masih banyak sih yang mau saya tanyakan mengenai negeri Kayangan. Cuma mungkin waktunya juga udah cukup lama. Khawatirnya Mbah Ihsan ada kegiatan, ada aktivitas di atas di Kayangan dan saya jadi mengganggu. Mbah Ihsan, sebelum kita akhiri ini, Mbah Ihsan ada pesan tuh saudara-saudara kita sesama umat manusia. Jangan merusak bumi. Jangan melakukan tindakan kekerasan bagi umat muslim yang ada di dunia ini. Jagalah sholat kalian. Itu yang akan menolong kalian. Zikirullah. Terus sebutlah nama Allah. Dan tidak lupa berselawat terus ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian masih sibuk dengan urusan dunia kalian akan merugi. Ini sudah semakin dekat sekali. Jangan sia-siakan waktu kalian para manusia. Bergegaslah. Perbaiki diri kalian untuk berbuat kebajikan. Perbaiki diri kalian ini memperbanyak amal soleh kalian. Jika kalian siap berperang, maka itu pesan saya. Teruslah berzikirullah sampai kalian itu memiliki senjata. Tulislah pas Allah di dada kalian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teruslah merentas. Itu adalah senjata pada saat kalian berperang. Gitu. Kita tidak pakai senjata habis, tapi itulah senjata kalian. Berarti bisa menaklukkan musuh dengan itu? Ya. Berarti bisa menaklukkan musuh dengan zikrullah itu? Insya Allah. Yeah. Karena kita bertempur nanti bukan dengan manusia, tapi iblis. Para iblis yang datang itu para iblis yang mengikuti Dajjal itu, mereka akan berubah menjadi iblis. Kita memberantas iblis gitu, bukan dengan senjata, tapi zikir kita.
Tapi terutama perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Jangan lupa baca Quranmu. Itu akan senantiasa menemani. Kalau kau ingin punya senjata, itulah senjata. Saya tidak bisa lagi membayangkan bagaimana sangat-sangat sakit jika saya nantinya itu waktu akan datang. Kita harus bersiap ini, mempersiapkan diri kita. Nah, kira-kira sebentar, Mbah Ihsan. Kira-kira senjata ini bisa dipakai nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pedang api. Coba lihat di tangan saya ini, Allah, pedang api. Ini senjata ini bisa dipakai. Pedang di tangan saya ini. Ada, lihat pedang. Saya melihat sebuah pedang. Iya. Ini nanti bisa dipakai berarti. Saya tidak bisa katakan itu bisa dipakai atau tidak. Tapi simpan saja. Iya, karena senjata ini sering saya pakai untuk melawan Para jin, jin. dukun-dukun, Ya, roh dukun. saya lihat pedang itu bertuliskan ilah. Oh, Ya, pedang api. ya, Ah. itu insya Allah gunakan untuk kebaikan. Iya, insya Allah. Untuk melawan para dukun dan pasukan-pasukannya. Kami di Kayangan pun sudah memilikinya. Para pengawal di Kayangan sudah dibekali untuk itu. Senjata seperti itu. Ya, Kembali Allah. pedangnya seperti saya memiliki pedang ini. Pedang apa itu? Pedang saya ini panjang sekali, Panjang sekali. bentuknya melengkung seperti ini. Bermata dua. Enggak. Ya, ujungnya bermata dua. Kayak pedang Zulfikar berarti. Tapi ini bukan Zulfikar. Bukan Zulfikar, mirip seperti itu ya. Ya, Apa kelebihan pedang Mbah Ihsan ini? ini bisa menebas iblis. Bisa menebas iblis. Ya, ini sudah dibekali dengan zikir Allah. Inilah yang akan kami persiapkan untuk perang. Oh gitu ya. Ya, Kalau pedang yang saya pakai tadi bisa untuk nebas iblis. insya Allah. Selalu sih saya pakai nebas iblis tuh. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya, makasih Mbah Ihsan sudah berkenan datang, memberikan kami wejangan, masukan, arahan. Saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa bertemu dan berkumpul di masa yang akan datang untuk berperang, berjuang bersama. Di belakangnya pemimpin akhir zaman Imam Mahdi. Siap. Iya. Harus siap. Harus siap, insya Allah siap. Kita berperang Insya Allah. melawan iblis. Iya. Iya, terima kasih banyak. Sampaikan salam saya. Mbak Ihsan punya keluarga di atas, di Kayangan. Punya istri, punya anak. Orang Kayangan Heeh. adalah saudara kami, semuslim. Tidak ada saudara apapun, tapi mereka lah saudara-saudara kami. Di sana masih apa? Di sana juga menikah gitu enggak? Ya, Punya istri juga, punya anak juga. sama Sama. kehidupannya.
sama kehidupannya. Gitu ya. Tetapi terkadang kami juga tidak memiliki keturunan. Hah? Terkadang kami tidak juga memiliki keturunan. Oh gitu ya. Oh sama juga ya. Ya. Iya iya. Iya. Ya sudah Mbak Ihsan, terima kasih banyak ya. Ya. Salam bagi untuk saudara-saudara di atas di Kayangan semua. Sampaikan salam kami dari jamaah beliau Sang Yang Nur Cahyana Nirwana. Sampaikan salam kami juga ke Raja Anda di atas sana. Ya, sampaikan juga salam saya dengan Kiai. Siap, insyaallah saya sampaikan. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke atas ke tempatnya. Allah. Sembilan roh itu semuanya lengkap sempurna kembali ke tempatnya sembuh sekali. Allah. Semua roh semuanya kembali. Allah. Ini bersih Allah. Bersih Allah, semua ini bersih Allah, bersih Allah. Banyak lagi. Masuk Allah. Pulihkan kembali semuanya jin Allah. Pulihkan kembali semuanya jin hilang Allah. Sudah. Ya, demikianlah dialog kami tadi dengan salah satu penghuni Kayangan, penduduk Kayangan. Beliau yang hadir itu adalah salah satu pengawal dari Raja Kayangan. Beliau ada di Kayangan Lapis 10 dan memang menurut cerita beliau tadi yang hadir bahwa Kayangan itu memang benar-benar ada dan dihuni oleh para ruh yang bergaris keturunan dari salah satu anak Nabi Sis yang bernama Sayyid Anwar. Jadi manusia yang bersambung yang merupakan keturunan dari orang Kayangan pada saat berpindah alam, meninggalkan dunia itu mereka naik ke Kayangan. Itu yang suci, yang bersih, yang punya dosa tetap dipertanggungjawabkan dulu di alam kubur. Dan pesan beliau kepada kita semua bahwa kita semua ini sudah berada di akhir zaman dan sangat dekat dengan kemunculannya Dajjal yang membawa fitnah besar bagi umat manusia, dan kita semua diminta untuk mempersiapkan diri, banyak-banyak beribadah, banyak berzikir, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena pada saat peperangan melawan Dajjal dan pasukannya itu pada hakikatnya kita melawan iblis, pasukan-pasukan iblis yang ada di belakang Dajjal, dan senjata yang kita pakai untuk melawan iblis adalah bukan senjata-senjata yang nampak secara lahiriah yang seperti sekarang, mungkin seperti pedang, parang, pisau, ataupun senjata pistol atau apa semacamnya, karena mereka yang kita lawan adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak dapat ditebas oleh benda-benda fisik, tapi hanya dapat dihancurkan dengan senjata yang berbentuk cahaya, yang lahir, yang hadir dari amaliah kita semua, amaliah kita sehari-hari, amaliah kita berzikir, sholat, bersalawat, membaca Quran dan lain-lainnya, hanya bisa dihadapi dengan senjata dari amaliah tersebut.
Ya, demikianlah konten kali ini. Kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah penyampaian dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk bantu kami berkembang dengan pencet tombol subscribe, like dan share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari kami. Atas perhatiannya semua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.